وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita sebagai seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sampaikan kita di rumah Allah di masjid ini untuk sama-sama menjalankan satu di antara kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, yakni salat duhur berjamaah dan juga menjalankan ibadah puasa tentunya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah terus membimbing kita hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak terlupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian singkat di siang yang berbahagia ini kita mengambil sebuah tema, andai waktu dapat berputar kembali, tentunya kesalahan tidak akan kita ulangi lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Ada beberapa poin dalam tema ini. Yang pertama, bahwa sebagaimana pada kajian pertemuan yang pertama di hari Selasa di pekan yang pertama, bahwa di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba adalah diberikannya waktu. Karena waktuka hayatuka, karena sesungguhnya waktumu itulah hidupmu. Tanpa waktu tidak mungkin dan mustahil kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di tempat ini, untuk menjabati jabatan yang kita jabati hari ini, untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu semua karena waktu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam Al-Qur'an tentang pentingnya waktu. Wal asr, demi waktu asr. Wal laili, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Itu semua menggambarkan tentang besarnya nikmat Allah berupa waktu yang diberikan kepada manusia. Maka siapapun di antara kita yang menghargai waktunya, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, menjadi waktunya waktu yang berkualitas, maka sesungguhnya dia telah menghargai dan menggunakan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran banyak gambaran, di antaranya pada surat. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarawhuna fiha." Mereka orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Wahum yastarihun, mereka berteriak-teriak karena azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal solehan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal soleh selain amal yang kami lakukan dahulu. Jadi penyesalan selalunya di akhir. Penyesalan ketika orang-orang masuk neraka. Masya Allah. Mereka berteriak-teriak minta dikembalikan oleh Allah kepada dunia. Hidup kembali ke dunia sebagaimana kita pernah bahas. Tetapi ini suatu perkara yang mustahil. Kenapa? Karena ketentuan Allah telah berlaku bahwa orang yang mati tidak akan bisa balik kembali. Maka ada istilah orang yang mati gendangan arwahnya. Itu adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Orang yang sudah mati masuk ke alam barzah itu sudah terkunci. Alam barzah adalah
alam transit, perpisahan antara kehidupan dunia sebelum masuk akhirat. Barang siapa yang telah masuk alam barzah tidak akan bisa kembali. Maka orang-orang seperti ini walaupun berteriak dengan sekencang apapun, maka tidak akan bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami akan beramal sebagaimana amal bukan yang dahulu yang kami lakukan, yakni beramal soleh. Kami sudah paham dan mengerti sekarang tentang pentingnya waktu dan kesempatan. Kami akan beramal dengan amal-amal yang dahulu belum kami lakukan, yaitu amal-amal soleh." Kemudian Allah mengatakan, menjawab perkataan mereka, "Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu?" 60-70 tahun umumnya kurang lebihnya. Rasulullah pernah mengatakan, "Umru ummati baina 60 wa 70 sana." Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui batas. Ada beberapa orang memang di beberapa negara. Ya, di beberapa negara ada orang-orang yang hidupnya rata-rata di atas 100 tahun ada, tapi hanya sedikit. Hanya sedikit, termasuk guru kami mengambil sanad hadis kutub sita kepada guru. Waktu itu beliau umurnya 135 tahun dan beliau meninggal setahun setelah itu. Jadi 136 tahun di orang Pakistan. Masya Allah, luar biasa. Tapi jarang, hanya beberapa kabilah yang umurnya panjang-panjang, Masya Allah. Hampir ada yang sampai 200 tahun. Tapi ini sedikit, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan, "Awalan nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan kesempatan hidup bagi kalian? Bahkan kalian sudah sekolah, kalian telah mempunyai jabatan dan pangkat, Masya Allah. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua." Kemudian Allah mengatakan, "Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Maka kehidupan yang panjang yang telah diberikan oleh Allah ini, ada orang yang mengambil pelajaran. Bagi mengambil pelajaran, ada orang yang tidak mengambil pelajaran sama sekali dari kehidupan-kehidupan yang telah terjadi, dari peristiwa dan proses kehidupan yang telah bergulir siang dan malam, yang telah berputar silih berganti sekian lamanya. Ada orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Maka Allah mengatakan, telah kami panjangkan umur kepada kalian. Banyak orang mengambil manfaat, tapi ada juga di antara kalian yang tidak bisa mengambil manfaat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Kalau di zaman dahulu Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, setelahnya para alim ulama, para dai, para asatizah, para guru kita telah memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan tentang dunia ini, sementara kehidupan akhirat adalah tujuan hidup yang selama-lamanya. Faduku fama lidzalimina min nasir. Maka hari ini, wahai orang-orang yang mujrim, orang-orang yang tidak taat, yang telah mengabaikan kesempatan di dunia, rasakanlah azab yang pedih, dan tidak ada orang yang zalim, seorang penolong pun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berpesan kepada kita, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam." Engkau itu hidupmu itu, dirimu itu kumpulan dari hari-hari. Hidup itu kumpulan dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan seterusnya. Itulah hidupmu. Idza dhahaba yaumuka, jika telah pergi hari-harimu, dhahaba ba'duka, berarti telah hilang sebagian kesempatan hidupmu. Kita umur sudah berapa tahun rata-rata di sini? Hampir separuh hidup. 30, 40, bahkan mungkin ada di atas 50-60 tahun. Berarti waktunya sudah senja. Kalau dihitung hari, ada waktu subuh, ada waktu duhur, ada waktu asar, rata-rata duhur dan asar di sini. Hampir ada yang maghrib. Ini waktu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan tentang ayat di atas tadi, tafsirnya tentang para alim ulama. Sampai kapan Allah memberikan uzur kepada manusia itu? Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang beliau angkat dari riwayat Sahih Bukhari. A'darallahu azza wa jal ila mri'in amra hatta balagha sittina sanatan. Allah tidak akan memberikan uzur sama sekali bagi orang yang telah diberikan kesempatan hidup di dunia melampaui 60 tahun, dalam riwayat 40 tahun. Oh, berarti yang tidak sampai 40-60 tahun ada uzur dong di sisi Allah. Kata ulama, bukan begitu maksudnya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mendapat uzur di akhirat nanti. Tetapi semakin panjang kesempatannya,
Ibarat seorang pejabat, seorang kepala negara dikasih kesempatan 1 periode, mau minta lagi 2 periode, tapi gak digunakan dengan baik, semakin berat tanggung jawabnya di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin panjang umurnya, semakin banyak rahmat Allah turun kepadanya, rezeki dan kesempatan Allah berikan kepadanya, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka semakin tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu berat nikmat waktu ini, kita harus pertanggungjawabkan jemaah sekalian. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak boleh bergerak melangkah kelak di padang mahsyar di hadapan Allah. Ketika setiap manusia harus bertanggung jawab atas amalnya dan hidupnya di hadapan Allah langsung, tanpa penerjemah, tanpa perantara. Jadi setiap kalian jemaah sekalian akan datang kepada Allah, diminta pertanggungjawaban setiap amal yang kita lakukan. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan bergerak dari tempatnya sebelum ditanya 4 perkara. Satu di antaranya adalah an umrihi, tentang umurnya, bagaimana digunakan selama hidupnya. Untuk apa kita gunakan itu? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidup kita itu ibarat es. Batu es, semua kita tahulah batu es. Batu es itu jemaah sekalian, kalau setelah dicetak kita beli dari toko atau dari yang jual es itu, kalau kita bawa ke rumah, apalagi hari ini ya, apalagi masih bulan Ramadan, kita masukkan ke gelas ya, ke gelas atau sejenisnya, kita tambahi dengan sirup, kita tambahi dengan potongan buah-buahan, maka kita minum, maka menjadi segar karena asbab es batu. Dia akan habis mencair, tapi bermanfaat. Mencairnya es batu jika dimasukkan ke sebuah wadah, ditambah dengan berbagai macam campuran buah-buahan dan sirup, maka akan menyegarkan, menyenangkan orang yang meminumnya. Tapi kalau batu es tersebut jemaah sekalian kita beli, kita taruh di luar, mencair tidak? Mencair dia. Tapi mencairnya tiada guna. Bahkan membahayakan anak kita kepleset kalau lari dia. Begitulah umur kita sesungguhnya, mau ditaruh di mana akan habis. Akan habis, tergantung kita bagaimana menggunakannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetapi memang sayangnya penyesalan itu selalunya di akhir. Penyesalan itu selalunya di akhir. Kalau seandainya penyesalan di depan, tidak ada orang yang menyesal. Allahumma musta'an. Al-Imam yang disebut dengan Bahrul Ummah, lautan umat, lautan tinta ilmu, yaitu kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam riwayat yang sahih kepada beliau, ma nadimtu ma manadni ala yaumin gharabat samsuhu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali. Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyesal dengan penyesalan yang begitu sangat dalam, yang tidak bisa digambarkan penyesalnya, daripada suatu hari di mana mataharinya telah tenggelam. Matahari tenggelam kalau dalam sudut pandang Islam itu berarti telah berganti waktu, telah berganti hari. Makanya hilal itu kelihatannya sebelum tenggelam matahari. Kalau kelihatan berarti sudah ganti bulan, ganti waktu. Beliau mengatakan tidak ada penyesalan yang melebihi penyesalanku di mana satu hari telah tenggelam matahariku dan telah berkurang waktuku, naqasa fi ajali, tetapi walam yajid fi amali, tapi pada hari itu tidak bertambah amalku yang berguna, yang berarti. Itulah hari di mana aku akan menyesal jemaah sekalian. Inilah sahabat, inilah mereka di mana mereka menyesali sesuatu hari berlalu tanpa ada tambahan amalan-amalan yang berarti. Jika pernyataan beliau jemaah sekalian kita gunakan sebagai cermin untuk diri kita masing-masing, kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Berapa bekal yang sudah kita siapkan? Sudah siapkah kita balik kepada Allah atau tidak? Jawabnya kembali kepada kita masing-masing. Banyak orang yang mengatakan, saya masih muda, masih sehat ini, insya Allah mati masih jauh. Nanti kalau sudah sakit-sakitan baru beramal. Masalahnya kalau sudah sakit, emang sudah punya uang. Yang sudah habis jabatan sudah hilang. Makanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iktanimu khamsa qabla khamsin." Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababak
qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, kesempatan kita untuk mengumpulkan amal, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dunia terutama akhirat kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, gina qabla fakrik, gunakan waktu kayamu, waktu jabatanmu untuk bekal kepada akhiratmu. Jangan nunggu pensiun. Ketika masih punya kekuasaan, punya otoritas, gunakan otoritas tersebut untuk apa? Untuk bekal kita kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mengumpulkan kesempatan untuk menumpuk harta dan jabatannya untuk 7 keturunan, tidak, tetapi untuk bekal kita kepada hari yang pasti akan datang, yakni hari kematian dan hari kiamat. Kata Rasulullah, oke, masa muda telah lewat, masa kaya jabatan pun telah lepas. Tinggal apa lagi kata Rasulullah? Hayatak, sehatak qabla maradik. Atau sehatak qabla maradik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat, gunakan. Sering-sering beramal baik. Sering-sering hadiri majelis taklim. Sering-sering hadiri salat 5 waktu, terutama laki-laki. Di masjid itu bagian dari yang bisa kita lakukan. Kalau sehat pun sudah lewat, tapi masih ada kesempatan hidup, maka Rasulullah mengatakan, kalau masa muda telah lewat, masa kaya dan jabatan pun telah lewat, badan pun sudah sakit-sakitan, tapi masih hidup, Rasulullah mengatakan, gunakan hayatak qabla mautik, kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Selagi masih lisan masih bisa bertasbih, subhanallah, istighfar, selagi kaki bisa melangkah ke masjid, ke tempat-tempat yang baik, lakukan itu selagi masih ada kesempatan, walaupun terpaksa harus dipapah dengan 2 orang. Seperti halnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, faqad ra'aituna, aku telah melihat kami, ini aku Abdullah bin Mas'ud melihat kami para sahabat, ada orang yang harus ke masjid, begitu semangatnya untuk ke masjid, terpaksa harus dipawah dengan orang, kakinya terseret. Yang penting sampai di masjid, dudukkan di shaf. Demi apa? Demi untuk menjalankan ibadah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kan cuma pilek, alasannya kok nggak ke masjid Pak? Pilek. Hanya pilek doang, hanya batuk doang, nggak ke masjid. Sahabat sampai dipapah, kakinya terseret ke masjid. Begitulah mereka rijal, mereka lah laki-laki sejati, jemaah sekalian. Laki-laki sejati itu bukan orang yang kalau lari di hari Ahad itu sampai berkilo-kilo, tapi lelaki sejati adalah yang gampang dan mudah melangkah kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk bersimpuh, berbaris dengan yang lainnya, sama rata di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Itulah penyesalan, ya, penyesalan selalunya di akhir. Maka sebelum datang penyesalan ini, jemaah sekalian, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, sebagaimana ruginya kisah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang seorang penguasa yang sangat tirani, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun jemaah sekalian sebagai manusia yang sangat biadab, yang sangat tercela. Bahkan hari ini manusia tidak akan ada yang menamakan anaknya dengan Fir'aun, karena Fir'aun sebagai lambang, simbol kedurhakaan kepada Allah, tirani, kediktatoran, kekejaman dan seterusnya. Dia telah banyak membunuh ratusan ribu Bani Israel, anak-anak Bani Israel dibunuh karena ketakutan kekuasaannya akan digoyang. Masya Allah. Bahkan begitu Allah mensifati dalam Quran, innahu tagha, dia orang yang tagha, melampaui batas. Melampaui batas, bahkan sangat melampaui batas. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian, wahai rakyatku, Tuhan kalian yang tinggi. Masya Allah. Seiblisnya iblis jemaah sekalian, sesetannya setan, sejahatnya manusia yang paling jahat, nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ini Fir'aun, Masya Allah, mengaku dirinya Tuhan. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika telah datang waktunya kehancurannya, dia bawa seluruh pasukan dengan seluruh kehebatannya, seluruh kekuatannya. Dalam beberapa tafsir bahkan ada 1,5 juta
yang mengikuti Fir'aun. Seluruh prajurit, seluruh kekuasaan dibawa mengikuti Fir'aun untuk mengejar Bani Israel yang meninggalkan kampung halamannya, menyeberangi Lautan Merah. Tapi kemudian ketika Bani Israel telah lepas dari Laut Merah, Allah kembalikan sifat air yang tadinya mencair, menenggelamkan, kembali sifatnya kepada Fir'aun dan keturunan ataupun tentaranya Fir'aun. Mereka semua mati dan tenggelam. Di saat kematian sudah di depan matanya, ketika nyawa sudah ditenggorok di kerongkongannya, Quran telah menjelaskan, maka Fir'aun anatullahi mengatakan, aku beriman, aku bersaksi tidak ada Tuhan sebagaimana Tuhannya Bani Israel, sebagaimana Tuhannya Bani Israel dalam riwayat, sebagaimana Tuhannya Musa dan Harun. Jadi dia beriman, tapi di akhir hayatnya iman ini kemudian tidak bermanfaat. Inilah penyesalan sadar yang terlambat, kesadaran yang terlambat, sadar setelah nyawa sudah dikenggorokkan di kerongkongan, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Allah mengatakan, al-an laqad asaita, sekarang baru berimannya Fir'aun. Kemana aja selama ini? Anda telah berbuat kerusakan di muka bumi. Kamu orang yang mufsidun. Masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad bercerita, Jibril berkata kepadaku, saat Fir'aun mengucapkan kalimat itu, maka Jibril alaihi salatu wasallam begitu marahnya. Bahkan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, tidak ada semarah Jibril kecuali kepada Fir'aun anatullah alaih, karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika dia mengucapkan kalimat itu, begitu marahnya, dia ambil tanah lempung yang di dasar lautan disumpelkan ke mulutnya. Agar apa? Agar jangan sampai terkeluar dari lisannya Fir'aun itu tersebut dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi Jibril saya sampai marah kepada Fir'aun. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang kalau sudah sampai melampaui batas, biasanya semua orang jadi marah. Begitulah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan pengumuman di atas langit sana. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba yang ada di dunia, dan penduduk langit memberikan pengumuman, memerintahkan seluruh penduduk bumi untuk mencintai fulan, bahwa Allah dan malaikatnya penghuni langit dan bumi mencintai fulan, fa'ahibbuhu, cintailah dia. Begitupun sebaliknya, jika seseorang dibenci oleh Allah, oleh malaikatnya, oleh penduduk langit dan bumi, maka orang pun tidak mau menyebut namanya pun dengan kebencian. Begitulah Jibril alaihi salatu wasallam mendengar Fir'aun yang begitu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala karena dia pelaku kejahatan, pelaku kemungkaran, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi orang begini nggak perlu digoda oleh iblis. Kenapa? Dia melampaui iblis. Iblis saja yang iblis, yang iblis itu berarti simbol kejahatan. Iblis itu simbol kejahatan. Tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Jibril begitu marah. Marah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Karenanya jemaah sekalian, maka hancurlah seluruh kekuasaannya. Kekuasaannya hancur, kekuatannya hancur, tidak ada gunanya. Padahal selama ini, Masya Allah, kekuatan, kekayaan, semua yang dimiliki, tidak ada satupun yang berani menandingi kehebatan Fir'aun. Tetapi ketika datang waktunya, Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Semoga kita semua tidak termasuk golongan golongannya Fir'aun. Amin, amin ya rabbal alamin. Karenanya jemaah sekalian, ketika masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang penyesalan nanti, dan penyesalan tersebut tiada gunanya. Harta yang kita mau infakkan sudah tidak bermanfaat lagi, karena harta itu sudah milik ahli waris kita, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, sebelum kita mati bersungguh-sungguhlah. Yang merasa punya kedoliman minta dihalalkan kepada orang lain. Nabi Muhammad satu ketika pernah bersabda kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, al-yaum, hari ini, man alihi madlamah li akhihi, barang siapa yang hari ini merasa punya kesalahan dan dosa kepada saudaranya, entah dengan lisannya, entah dengan tangannya, entah dengan kakinya, menyakiti hatinya, mengambil tanpa sengaja, falyastahilluhu, maka hari ini minta dihalalkan. Kenapa? Sebelum datang suatu masa nanti, harta kalian tidak bermanfaat,
uang kita tidak bermanfaat. Maka ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepotong siwak?" Kayu siwak yang digunakan orang-orang Arab zaman dahulu untuk bersiwak, itu kita harus pahami, jangan memahami di Indonesia. Di Indonesia harganya mahal, minimal 10.000 sampai 12.000 sampai 20.000 siwak. Tapi kalau di sana zaman saat itu siwak di mana-mana tumbuh. Itu taman liar ibaratnya. Bisa diambil dari mana saja. Tapi kalau itu milik orang kita ambil tanpa dengan haknya, apa kata Nabi Muhammad? Itu harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimana cara minta dihalalkan? Dikembalikan dan minta maaf. Jika sudah hilang hartanya bagaimana? Harta sudah harus diganti. Bagaimana kalau orang yang kita sakiti, orang yang kita ambil, yang kita dolimi sudah tidak ada, kita nggak bisa minta maaf, cari ahli warisnya. Kalau tidak ada bagaimana? Berapa besar jumlah yang kita dolimi, kita sedekahkan atas nama orang tersebut, bukan atas nama kita. Kita mah berdosa. Sedekah kita sudah tidak halal. Kenapa? Ini bukan hak kita. Sedekah itu harus dari harta kita, bukan dari harta orang lain, apalagi harta rakyat. Untuk cuci uang itu kalau yang bersih dicuci. Tapi kalau sudah kotor nggak bisa dicuci. Dan itu tidak sah sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang masa ini, mari kita berbenah diri, mari kita baiki diri kita mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan taufiknya kepada kita semuanya, dibimbing kita sampai akhir hayat kita sehingga menjadi orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat kita, sebelum telat kesadaran kita. Amin 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 ya rabbal alamin.